Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Siti Nurhaliza di channel YouTube PC IPNU PPNU Kabupaten Probolinggo. Dan tentunya kali ini kita hadir kembali dalam program podcast dengan tema pengalaman membentuk PAC di negeri atas awan. Tepatnya kita kali ini sedang berada di negeri atas awan atau biasa yang disebut dengan Kecamatan Sumber. Bisa kita lihat di sekeliling kita sedang memang berada di atas awan. Dan tentunya kita di sini sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yakni Ketua PC IPNU Kabupaten Probolinggo. Beliau adalah Muhammad Saifur Rizal. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar kan? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik rekan Nita. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kita sekarang podcast kali ini kita outdoor. Biasanya kita indoor. Kita outdoor, sekarang langsung di atas awan. Memang kita sekarang berada di atas awan, tepatnya di Desa Tempuran, Kecamatan Sumber. Dan tentunya kali ini kita membentuk PAC Sumber pastinya ada hambatan dan tantangan. Begitu, banyak, kan? banyak. Karena yang kita ketahui di Sumber ini juga bisa dikatakan minoritas Islam karena di sini bercampur dengan suku Tengger atau agama Hindu. Dan boleh diceritakan rekan pengalamannya naik dari dataran rendah ke dataran tinggi. Sekarang sudah berada di Sumber nih. Baik, terima kasih waktunya rekan kita Siti Nurhaliza. Pertama, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat dong. Tetap semangat. Jadi rekan Nita dan juga rekan-rekan Nita yang menyaksikan video ini. Jadi awal mula kita memang ketika kami di PC IPNU PPNU Kabupaten Probolinggo terpilihnya saya dan juga rekan Nita Siti Hanifah Parawansyah pada waktu itu, dan kita sudah melaksanakan rapat kerja, dan juga dalam program kerja kita terdapat ada program prioritas dari kita, yakni membentuk PAC yang memang sangat sulit sebelum-sebelumnya, termasuk Kecamatan Sumber ini. Dan alhamdulillah hal ini bisa kita laksanakan, dan pada kali ini PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sumber sudah melaksanakan Makesta secara mandiri, tidak dibantu oleh kita. Maksudnya kita tidak ikut campur, namun mereka bisa melaksanakan sendiri secara mandiri, dan itu sebuah prestasi yang luar biasa menurut kita keren semuanya. Sekali. Karena pada awal mula kita akan membentuk PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sumber ini, tantangan hambatan itu sangat luar biasa. Yang pertama mengenai tentang akses rekan Nita, akses jalan, yang mana bisa rekan Nita tahu sendiri akses jalan ke sini dari Kuripan menanjak. Namun dibalik itu, ketika kita aktif di IPNU dan IPPNU, pasti ada barokah yang bisa kita nikmati di sana. Salah satunya ketika kita melewati jalan yang sedemikian rupa, ada pemandangan yang sangat indah yang bisa kita nikmati bersama. Sambil healing ya rekan. Sambil healing, sambil menghilangkan stres atau galau di rumah begitu. Betul sekali. Alhamdulillah ketika kita awal mula langsung sowan kepada Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Sumber, dan respon beliau alhamdulillah positif dan sangat mendukung malah. Dan alhamdulillah beliau juga membantu kita semua dalam proses pembentukan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sumber ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang kita lihat ini rekan Nita. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Pastinya ada tantangan dan hambatan juga. Banyak. Sekarang kan lagi ada acara Makesta nih. Kemarin juga sempat pelantikan ya. Kalau boleh tahu pembentukan PAC Sumber ini dibentuk dari kapan sih? Kalau PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sumber ini sudah dibentuk Maret tahun lalu sebenarnya. Namun karena ada hambatan lain yang non teknis, yaitu COVID-19 ini kan beragam varian itu, dan sekarang pun ada Omikron. Ada Omikron. Iya. Uminya.
Jadi dari Sumber itu sendiri kan kebetulan pada saat itu juga zona merah, tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul gitu. Jadi dari kita sendiri itu mengawal mereka gimana sekiranya tetap giroh, semangatnya tetap luar biasa, tetap beribnu dan ber-IPPNU dengan segala kondisi seperti itu. Dan alhamdulillah sangat mengejutkan sekali bagi kita semua. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sumber ini yang pertama kali di antara PAC yang lain yang mengadakan Makesta di SMA Negeri. Masya Allah. Oh iya, sekarang kita lagi ada di SMA Negeri 1 Sumber. Biasanya kita kalau mengadakan Makesta itu biasanya di lembaga-lembaga swasta, entah dari tingkatan MI, MTS, MA seperti itu ya. Sekarang kita naik ke dataran tinggi, kemudian kita nyampe lokasi dan lokasinya memang berada di SMA Negeri. Kita sekarang ada di SMA Negeri. Dan mohon maaf juga rekan-rekan kita sekarang saya sekarang lagi pakai seperti ini karena memang kondisinya itu memang sangat dingin sekali, apalagi saat malam hari. Karena di Sumber ini memang dikatakan negeri di atas awan. Kabutnya sekarang sudah kelihatan di belakang itu. Jadi sudah kelihatan dingin. Kemudian nih rekan, pertanyaan selanjutnya nih, untuk pengrekrutan peserta itu sulit nggak? Soalnya yang kita ketahui di sini di Sumber ini minoritas Islam, kemudian juga yang di atas juga banyak yang Hindu. Sulit apa enggak untuk pengrekrutan peserta? Kalau perekrutan sendiri sesuai yang saya tanyakan kepada rekan Misbahul Munir selaku Ketua PAC IPNU Kecamatan Sumber, itu kalau melihat dari peserta dari sini saja, dari SMA Negeri saja, dan ini pun juga rekor rekanita, yang mana peserta dari SMA Negeri 1 Sumber itu sebanyak 20 peserta dari SMA negerinya saja. Iya, dari 35 peserta. Yang lain ada juga yang dari SMK Negeri 1 Sumber. Memang kebanyakan dari negeri ya. Iya, kebanyakan dari negeri, dan yang lain ada yang dari luar, dan juga maksudnya yang dari luar dari Sumber sendiri, namun sudah putus sekolah, namun tetap kita rangkul untuk mengembangkan bakat minat, dan siapa tahu begitu rekanita ya bisa mengabulkan ataupun bisa menggapai cita-citanya begitu. Betul sekali. Kan biasanya nih yang kita tahu kalau teman-teman yang biasanya bergabung di IPNU IPPNU itu latar belakangnya dari santri, lulusan pesantren, dan dari lulusan MA, MTS seperti itu biasanya kan ya. Tetapi kita sekarang berada di tengah-tengah sekolah negeri, dan itu kalau menurut rekan, respon dari pelajar yang sekarang lagi mengikuti Makesta itu bagaimana? Karena mereka lebih banyak dari SMA negeri. Responnya kaget nggak ketika mendapatkan materi ke-NU-an, keaswajaan, seperti itu? Kalau kaget sih tidak, mungkin tapi lebih kepada mereka agak asing begitu. Tapi ketika ada Mars Subhanul Waton, sebagian besar dari mereka sudah banyak yang hafal ternyata. Mungkin saja dari mereka melihat YouTube dari majelis-majelis, mungkin sekali, karena lagu itu sangat familiar sekali begitu. Dan alhamdulillah dari modal itu pun mereka tinggal meneruskan begitu kan, tinggal meneruskan dan menguatkan saja. Jadi alhamdulillah meskipun dari negeri itu memang latar belakang mereka juga organisatoris, di mana mereka sudah aktif di OSIS, di Pramuka begitu rekanita. Jadi sudah tatak begitu. Hanya saja organisasi yang dimasuki sekarang ini bernafaskan Islam begitu. Bernafaskan Islam. Kalau boleh tahu nih juga rekan, kan sekarang kita berada di Desa Tempuran, Kecamatan Sumber Negeri di atas awan nih. Iya. Itu kalau di desa sendiri
di desa ini itu kebanyakan Islam apa Hindu? Apa bercampur antara Islam dan Hindu? Kalau rekan menanyakan ke panitia lokal yang ada di sini? Ya, kemarin selain menanyakan kepada panitia ataupun pengurus yang ada di sini, kita juga bertemu dengan salah satu guru di SMAN 1 Sumber, yang mana beliau banyak menceritakan tentang lokal wisdom atau kearifan lokal yang ada di Kecamatan Sumber itu sendiri. Yang mana kalau dari daerah sini ke bawah itu masih Muslim masih banyak begitu. Yang Hindu bisa saja 20% begitu katanya. Namun ketika ke atas sedikit itu sudah mayoritas Hindu, dan banyak ritual-ritual ataupun acara keagamaan Hindu lainnya di sana. Dan yang beragama Islam saling menghormati begitu. Itu cerminan yang ada di Kabupaten Probolinggo khususnya. Berarti kita di sini saling toleransi, betul Saling begitu ya rekan? toleransi begitu. Nah, selanjutnya nih, kalau boleh tahu nih rekan, manfaat dari gabung di IPNU IPPNU itu apa saja sih? Banyak Sekali apa nih? Tidak bisa disebutkan. Yang paling bermanfaat bagi rekan sendiri itu apa? Yang paling bermanfaat Dapat istri? dapat istri juga. Itu Bonus ya? Itu bonus yang terakhir. Bonus yang terakhir. Yang baru saja saya ambil. Baru saja diambil. Kalau bonus-bonus yang lain, alhamdulillah banyak rekan kita. Yang pertama nih, apa rekan? Yang pertama, yang pasti meskipun bukan di IPNU, di mana saja kalau yang namanya perkumpulan suatu komunitas mungkin itu yang pasti banyak teman, banyak nambah teman. keluarga, Relasi. dan yang istimewa meskipun nambah teman, nambah keluarga, kita di sini teman dan keluarganya itu pun satu tujuan, satu paham, dan satu Nahdien sama Nahdien begitu. Terus kemudian yang kedua pastinya? Sebentar, dari itu saja, dari situ saja saya pernah, pengalaman saya ini Rekanita, dulu saya pada saat berproses di PAC itu saya sudah menjaring relasi kepada PAC yang lain yang meskipun di luar Kabupaten Probolinggo. Dan kebetulan pada saat itu saya dengan orang tua itu terjebak banjir di Pasuruan. Dan pada saat itu saya punya kenalan anak IPNU PAC yang ada di daerah Pasuruan sana. Dan ketika saya menghubungi, dan alhamdulillah kita dibantu, bukan hanya dicarikan bis, tapi juga sak pesangonnya, sak makannya juga. Itu bonus juga masuk dalam itu juga. Awalnya orang tua saya itu kurang setuju saya ketika gabung di IPNU. Iya. Dan dengan peristiwa itu langsung tak IPNU anjong begitu. Masya Allah. Ditanya lagi kalau udah jarang kegiatan IPNU misalnya. Kemudian apa lagi nih rekan? Yang pertama kan relasi, kemudian yang kedua ilmu. Relasi, ilmu, ya banyak jaringan juga. Ya, seperti contohnya kita kesini kita gak punya saudara sama sekali yang ada di Kecamatan Sumber, karena memang Kecamatan Sumber ini dataran tinggi, tetangganya Kecamatan Sukapura. Jadi kita ke atas sedikit sudah naik ke B29 ya, dan itu udah kelihatan Bromo dan lain sebagainya seperti itu. Yang terakhir nih rekan, pertanyaan saya, harapan untuk pelajar NU, khususnya untuk pelajar NU yang berlatar belakang dari negeri, berlatar belakang yang mereka masih belum paham tentang ke-NU-an, khususnya untuk pelajar NU Sumber nih, itu apa harapan dari rekan? Harapan saya yang pertama, karena memang organisasi ini adalah organisasi keterpelajaran, kekaderan, dan juga berorientasi pada ilmu pengetahuan. Harapan dari saya pribadi dan juga dari organisasi sebenarnya juga bahwasanya seorang kader IPNU maupun IPPNU itu agar terus senantiasa belajar, menuntut ilmu, dan juga terus menebar manfaat begitu. Apa yang telah kita
terima ilmu apa saja bisa kita tebar luaskan gitu rekan kita. Jadi gak ada ruginya ya Gak kita ada gabung ruginya. di IPNU IPPNU. Barokahnya juga banyak, hikmahnya sangat luar biasa, Sangat Masya luar Allah. biasa. Kalau berbicara IPNU ini Gak tidak cukup hanya iya, 1 jam 2 jam gak rekan. cukup. Jadi memang kita harus ada tindak lanjut, ada terkait podcast ini kita bicara Siap, tentang siap. IPNU IPPNU, entah itu nanti dari kaderisasinya, dari Siap, siap. minat bakatnya dan lain sebagainya. Mungkin kita cukup